Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Misal Legawa, selamat datang di Legawa Gadget. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk support channel Legawa Gadget. Terima kasih. Pada video kali ini saya akan melakukan versus yang sudah dinanti-nanti, yaitu versus kamera antara Tecno Camon 20 Pro versus Infinix Note 30 Pro. Sama-sama memiliki harga di 3 jutaan, tentu banyak teman-teman gadget yang penasaran dengan kualitas kamera keduanya. Untuk speknya, yang pertama Tecno Camon 20 Pro memiliki 3 buah kamera belakang dengan setup kamera utama sebesar 64 megapiksel bukaan f1.7. Kemudian kamera kedua adalah depth sensor 2 megapiksel bukaan f2.4. Terakhir adalah lensa AI. Untuk kamera depannya sebesar 32 megapiksel bukaan f2.5. Sedangkan Infinix Note 30 Pro juga memiliki 3 buah kamera belakang dengan setup kamera utama sebesar 108 megapiksel bukaan f1.75. Kemudian kamera kedua dan ketiga adalah depth sensor dan makro masing-masing 2 megapiksel. Untuk kamera depannya sebesar 32 megapiksel bukaan f2.0. Oke, kira-kira di antara kedua smartphone ini mana yang memiliki hasil foto dan video yang terbaik? Apakah Tecno seri Camon yang terkenal akan kualitas kameranya, atau bahkan Infinix Note 30 Pro berkat megapikselnya yang besar? Untuk jawabannya langsung aja kita mulai di Gadget Versus. Kita masuk ke kondisi yang pertama, yaitu cukup cahaya. Pada foto pertama ini saya memfoto dengan mode portrait. Bisa dilihat untuk segi pewarnaan di sini cukup berbeda, yang dimana Tecno cenderung lebih natural, sedangkan Infinix ini lebih gonjreng. Bisa dilihat di warna langit dan daun di samping saya. Sekarang coba kita zoom dan ternyata untuk potongan bokehnya ini sudah sama-sama rapih dan detailnya saya rasa sudah sama baiknya. Overall di kedua foto hasilnya sama-sama bagus. Kemudian di foto ini bisa dilihat untuk jangkauan foto di Infinix Note 30 Pro bisa lebih luas daripada Tecno Camon 20 Pro. Ini semua karena jumlah megapiksel di Infinix yang lebih tinggi daripada Tecno. Untuk hasilnya di sini Infinix terlihat lebih jernih dan detail daripada Tecno. Selanjutnya pada foto portrait ini sekilas di kedua smartphone tidak begitu beda jauh dan sama-sama memiliki hasil bokeh yang apik dengan potongannya yang sama-sama sudah rapih. Tapi coba kita zoom dan di sini terlihat ternyata Infinix memiliki detail dan fokus yang lebih baik daripada Tecno. Di foto ini saya mencoba tes kualitas HDR-nya dan ternyata di kedua smartphone sama-sama memiliki HDR yang cukup luas. Walaupun membelakangi sumber cahaya, foto objeknya masih terlihat dengan jelas. Sekarang coba kita zoom dan lagi-lagi saya rasa detail di Infinix lebih baik daripada Tecno. Di Infinix juga hasilnya lebih jernih, sedangkan Tecno cukup terasa noise-nya. Bisa dilihat di bagian gelap background-nya. Nah, ini dia kekurangan Infinix Note 30 Pro. Terkadang dalam kondisi tertentu, AI-nya membuat hasil fotonya memiliki warna yang agak kemerahan dan cukup gelap, persis seperti di foto ini. Sedangkan untuk Tecno selama pengetesan, saya rasa aman-aman saja. Untuk kamera depan ini hasilnya cukup identik. Hanya saja saya rasa Tecno memiliki ketajaman yang agak berlebihan bila dibandingkan dengan Infinix. Untuk warna di Infinix juga sedikit lebih pop up daripada Tecno. Kita lanjut ke kondisi yang kedua, yaitu low light. Di kondisi ini tentu saya menggunakan mode Super Night dan di foto yang pertama sekilas langsung terlihat perbedaannya di sektor warna.
Tecno Camon 20 Pro memiliki warna yang lebih pop-up dan cerah bila dibandingkan Infinix Note 30 Pro. Di Infinix ini warnanya agak pucat rasanya. Kemudian coba kita zoom dan ternyata di sini fokus dan detailnya di Tecno lebih baik daripada Infinix. Untuk noise saya rasa di Tecno juga sedikit lebih minim. Untuk kamera depan sama-sama memiliki mode Super Night dan hasilnya sama-sama mantap. Detailnya dapat, noise minim, warna cerah, overall ini hasilnya sangat baik. Hanya saja kalau saya lihat sepertinya hasil di Tecno warna kulit saya sedikit lebih glowing daripada Infinix. Tapi ya bedanya ini tidak jauh. Ini dia contoh perekaman video Full HD 60 fps di Tecno Camon 20 Pro dan Infinix Note 30 Pro. Ya, jadi ini di 60 fps Full HD. Kira-kira bagaimana dengan kualitasnya dan stabilisasinya tidak bisa dihidupkan soalnya kita set di 60 fps. Untuk SDR-nya silakan dinilai kira-kira mana yang lebih luas dan untuk warnanya juga dinilai sendiri. Soalnya kalau saya lihat dari layar sih kayaknya di Infinix sedikit lebih gonjreng ya daripada di Tecno Camon 20 Pro. Untuk stabilisasi kayaknya sama-sama lumayan bergoyang. Oke, jadi ini dia untuk kualitasnya. Untuk SDR-nya kayaknya di Tecno sedikit lebih luas, soalnya lebih terang dan warnanya lebih hijau kalau saya lihat di layar. Tapi kalau nggak mainan SDR, di Infinix kayaknya lebih gonjreng, warna langitnya bisa dilihat ya. Kemudian kita lihat untuk fokusnya. Ya, untuk fokusnya sama-sama agak susah dapatnya di 60 fps ini. Jadinya mungkin lebih baik untuk video pemandangan kayak gini, yang luas. Oke. Silakan dinilai sendiri, mikrofonnya juga silakan dinilai. Sekarang ini dia contoh perekaman di Full HD 30 fps dengan stabilisasi saya hidupkan. Oke, langsung aja kita bawa jalan, kira-kira sestabil apa antara kedua smartphone ini. Ya, untuk jalan biasa overall terlihat sudah stabil, sama-sama mantap untuk stabilisasinya. Kita coba jalan cukup cepat teman-teman, dan ternyata masih stabil juga. Ya, untuk stabilisasinya di kedua smartphone saya rasa sudah sama-sama mumpuni. AIS ya, belum ada OIS-nya. Oke, bisa dilihat. Ini dia untuk stabilisasinya. Jadi lebih baik. Ini sekarang saya coba fitur HDR yang ada di Tecno Camon 20 Pro. Dan sepertinya beneran kerasa ya, jadi lebih luas untuk SDR-nya saat video. Sedangkan untuk di Infinix dia tidak ada fitur SDR-nya. Ya, di sini jadi lebih terang, kondisi yang agak backlight. Oke, jadi beneran ngefek sepertinya teman-teman. Warnanya juga jadi lebih cerah dibandingkan dengan Infinix. Ya, kualitasnya saya rasa jadi lebih baik. Cuma masalahnya kalau SDR-nya dihidupkan, stabilisasinya nggak bisa kita aktifkan. Dan dia maksimal cuma di Full HD 30 fps. Oke, ini overall jadi bagus untuk hasilnya di Tecno. Mantap. Saat fitur SDR-nya kita hidupkan. Ini dia hasil perekaman video kamera depan antara Tecno Camon 20 Pro dengan Infinix Note 30 Pro. Ya, ini di Full HD 30 fps dengan stabilisasinya hidup. Kira-kira bagaimana hasilnya? Kalau saya lihat di sini kayaknya di Tecno agak kemerah-merahan ya kulit saya. Misalkan di Infinix lebih akurat untuk warna kulitnya. Ini cukup stabil, saya jalan biasa. Sekarang coba kita diam dulu. Oke, ini saat terkena sinar matahari. Kemudian kita coba backlight. Kita coba backlight di kedua smartphone. SDR-nya
sama-sama cukup baik. Jadi masih bisa dapat ya untuk fokus wajah saya. Oke, untuk kamera depan saya rasa perbedaannya ya nggak jauh-jauh banget antara kedua smartphone ini. Oke, ini dia contoh perekaman video di Full HD 60 fps antara Infinix Note 30 Pro dengan Tecno Camon 20 Pro. Ya, kira-kira bagian hasilnya. Kalau saya lihat di sini sepertinya di Tecno lebih banyak noise-nya dan di Infinix lebih bersih. Dan untuk jangkauannya juga di Infinix lebih luas ya daripada di Tecno Camon 20 Pro. Oke, kita coba stabilisasinya. Jadi ini stabilisasinya mati teman-teman. Saya jalan seperti biasa aja. Oke, kalau sekilas di sini kayaknya saya lebih ke Infinix sih. Soalnya lebih bersih dan jangkauannya juga memang dia lebih luas. Bisa dilihat untuk noise-nya di Tecno masih lumayan kerasa. Ya. Sekarang stabilisasi sudah saya aktifkan, dia otomatis di Full HD 30 fps. Kalau dilihat di sini Tecno lebih terang ya hasilnya daripada di Infinix kalau stabilisasinya aktif. Jadi lebih jelas terlihat saya rasa. Oke, perbedaannya lumayan kerasa walaupun di Tecno noise-nya juga cukup kelihatan. Sekarang kita coba jalan kira-kira bagaimana dengan stabilisasinya yang dimana sudah saya aktifkan. Kalau saya lihat di sini sama-sama stabil teman-teman, jadi hasilnya sudah bagus. Cuma di Tecno memang dia bisa lebih terang ya daripada di Infinix, bisa dilihat di sini. Walaupun memang noise-nya di Tecno jadi lebih banyak dibandingkan Infinix. Cuma kalau untuk kestabilannya saya rasa sama-sama sudah stabil. Ini saya jalan biasa. Kemudian ini saya tes sekali lagi, jadi di Tecno saya hidupkan fitur HDR-nya, sedangkan di Infinix saya matikan. Jadi ini kualitasnya di Full HD 30 fps dan stabilisasinya mati. Oke, setelah saya aktifkan fitur HDR di Tecno, ini hasilnya jadi bagus teman-teman. Noise-nya berkurang dan untuk detailnya juga lebih tajam dibandingkan sebelumnya pakai stabilisasi dan tanpa HDR. Oke, kalau kayak gini baru hasilnya saya rasa Tecno bisa lebih baik dari Infinix. Jadi kalau HDR-nya dihidupkan di Tecno jadi jauh lebih baik. Walaupun memang kita tidak bisa aktifkan untuk stabilisasinya, tapi kalau saya bawa jalan ini kerasa kayak lebih stabil ya daripada di Infinix. Ya, ini noise-nya jadi sangat berkurang teman-teman. Oke. Sekarang ini kita di video kamera depan yang dimana kualitasnya di Full HD 30 fps, yang dimana di Infinix ini tidak ada fitur HDR, sedangkan di Tecno saya aktifkan fitur HDR-nya. Kira-kira bagaimana untuk perbedaannya? Kalau saya lihat sepertinya di Tecno ini noise-nya lumayan, sedangkan di Infinix masih bersih, jadi clean gitu teman-teman. Dan untuk warna kayaknya di Tecno lebih oke dengan HDR-nya, sedangkan di Infinix sedikit lebih pucat. Bisa dilihat ini di warna baju saya yang warna merah, di Tecno lebih merah daripada di Infinix. Ya, kalau kita aktifkan untuk fitur HDR-nya di Tecno ini jadi nggak bisa stabil ya, nggak ada stabilisasinya. Dan di Infinix supaya adil, saya nonaktifkan juga untuk stabilisasinya. Oke, gimana hasilnya? Silakan dinilai sendiri. Sekarang kita coba untuk stabilisasi aktif, jadi sama-sama di Full HD 30 fps dan stabilisasinya saya aktifkan. Bagaimana? Untuk stabilannya saya rasa di kedua smartphone sudah sama-sama cukup stabil. Warna agak mirip-mirip. Ya, lumayan mirip. Dan ini tempatnya cukup terang teman-teman. Untuk noise-nya kalau saya lihat sepertinya nggak jauh amat. Ya, di Tecno lebih kerasa noise-nya daripada di Infinix. Kita ke tempat yang semakin gelap dan di Tecno makin kerasa lagi noise-nya. Oke, ini dia untuk hasilnya. Baik, bagaimana hasil versus kamera antara Tecno Camon 20 Pro versus Infinix Note 30 Pro? Ya, untuk di harga 3 jutaan, saya rasa di kedua smartphone sudah memiliki hasil foto dan video yang sama-sama mumpuni. Tecno Camon 20 Pro di sini jelas lebih unggul di foto kondisi low light. Hasilnya jernih, warna pop-up, dan detailnya dapat banget. Sedangkan Infinix Note 30 Pro unggul di foto kondisi cukup cahaya. Hasilnya lebih detail, tajam, dan AI-nya bisa memberikan warna yang lebih gonjreng. Sedangkan untuk shot video, saya rasa Infinix lebih baik, terutama di kondisi malam hari. Ya, di setiap smartphone ternyata ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tinggal sesuaikan saja dengan kebutuhan teman-teman gadget semua.
Oke, cukup sekian gadget versus kamera antara Tecno Camon 20 Pro versus Infinix Note 30 Pro. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.